Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah remuk hati. Remuk hati. Yeremia pasal 44 ayat 10, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Saudara, remuk hati menggunakan bahasa Ibrani adalah daka. Arti dari daka adalah merendahkan hati, tapi makna yang lebih dalam dari daka adalah hati yang dihancurkan sampai berkeping-keping. Itu daka. Bukan cuma merendahkan hati, tapi hati yang dihancurkan sampai berkeping-keping. Nah, saudara, pertanyaannya, pernah nggak kita ngalami yang namanya hancur hati? Remuk hati. Hancur hati bukan hanya merendahkan hati kita, tapi nggak merasa apa-apa karena sudah kebal. Itu bukan hancur hati. Pertobatan hanya dengan merendahkan hati, oh Tuhan ya saya salah, ampuni saya, itu mungkin biasa saja. Tapi bicara hancur hati, ada hati yang hancur berkeping-keping, remuk hati. Hancur hati adalah titik terakhir kekuatan kita untuk pada akhirnya kita mau mengakui sesuatu yang memang kita lakukan salah. Sesuatu yang mungkin, gak bisa keluar dari mulut kita. Berat rasanya untuk mengakui karena kita merasa dengan logika, saya gak gitu. Tapi dalam hati kita berkecamuk. Tapi dalam pikiran, enggak kan, saya gak gitu. Hati kita berkecamuk, saudara. Kita tahu, karena Roh Kudus sedang mengkoreksi. Sampai akhirnya kita mengakui, ya Roh Kudus, ya aku salah. Air mata mengalir keluar, kita gak tahan. Hati kita hancur berkeping-keping. Hancur hati. Nah saudara, satu kali anak saya waktu masih usia 3 tahunan, saudara. Anak perempuan saya cepat ya berkomunikasinya pada saat itu. Dia punya kesalahan dan cukup fatal. Waktu itu saya lupa kesalahannya apa, tapi saya ingat cukup fatal. Saya mengajar dia untuk mengakui kesalahannya. Saya ajak dia waktu itu masuk kamar, duduk bicara 4 mata sama anak saya ini. Saya bilang begini, kamu harus ngomong apa kesalahan kamu. Anak 3 tahun mau 4 tahun. Ngomongnya masih terbata-bata, saudara. Bisa bilang, kamu harus ngaku siapa yang salah. Gak boleh nyalain orang lain. Karena dia nyalahin inilah, nyalahin kembarannya lah, apalah segala macam pada saat itu. Saat itu dia dalam keadaan air mata mengalir. Tapi dia tahan, saudara. Dia tahan. Saya tahu dia udah mau nangis banget, dia tahan. Dia tahan tangis dia. Anak 3 tahun menahan tangisnya karena dia tahu di dalam lubuk hatinya dia salah. Namun dia gengsi mengakui kesalahannya. Itu terjadi sama anak saya, saudara, waktu dia masih usia 3 mau 4 tahun. Dia gengsi mengakui kesalahannya karena sulit. Karena mungkin saat itu dia berharap saya bela dia. Tapi ternyata saya tidak bela dia. Saya jaga jarak dengan dia, saya duduk, saya tidak peluk dia, saya bicara 4 mata. Seperti orang dewasa bicara 4 mata. Saudara, saya mengerti betapa sulitnya dia mengaku. Sampai dia harus menahan tangisan dia. Tapi akhirnya dia ngaku juga, dia salah. Nah, waktu dia ngomong dia salah, itu air matanya keluar, tangisannya, jeritan hatinya keluar. Dia menangis sejadi-jadinya. Karena sejujurnya, saudara, jujurlah, di dalam lubuk hatinya dia tahu kalau dia salah. Tapi dia gengsi buat mengakui. Ini banyak terjadi sama kehidupan kita kan. Waktu Tuhan tegur lewat siapapun, hati ini udah hancur sebetulnya. Kita tahan, kita keraskan. Enggak, logika kita langsung bermain gitu kan. Enggak, saya enggak gitu kok. Enggak kok, saya enggak gitu kok, bela diri saudara. Hati Roh Kudus terus korek, ayo gitu ya. Satu titik kita mungkin enggak tahan, kita harus ngaku sama Tuhan, kita harus hancur hati. Biarkan hatimu hancur berkeping-keping di hadapan Tuhan. Sama waktu saya kena tipu, saudara ya. Waktu Tuhan bilang, kamu serakah. Waktu saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan. Saya pikir saya bakal dibela Tuhan. Mungkin saya berharap waktu itu kan, Tuhan, saya kena tipu. Saya berharapnya gini, saudara. Oh, tenang anakku, nanti aku ganti. Gak usah takut, pengennya gitu, saudara. Tapi Tuhan bilang, kamu serakah. Aduh, saudara, itu untuk ngaku ya. Apalagi saya sama istri saya berdua, saudara. Saya dengar banget dengan begitu jelas, kamu serakah itu. Aduh, saudara, mau ngomong gimana? Tapi saya nggak tahan.
Saya nggak mau jadi orang keras hati. Saya hancur hati, saudara. Saya teriak sama Tuhan. Air mata saya nggak bisa tahan. Ya Tuhan, saya serahkan. Waduh, nggak tahan, saudara. Mana tahan, saudara. Kalau Tuhan udah tegur, kalau Roh Kudus sudah tegur, kita harus berani hancur hati, saudara. Remuk hati. Supaya apa? Supaya betul-betul kita bertobat. Supaya betul-betul keadaan kita berbalik. Ini bukan cuma lip service, ini bicara dari hati terdalam. Saat kita remuk hati, kita sedang memberikan Tuhan peluang untuk membentuk hati kita. Jangan keraskan hati. Peluang ini adalah momen di mana Tuhan bisa bicara banyak dalam hidup kita. Dan di saat itulah perubahan terjadi. Kotoran itu diangkat. Dan orang yang remuk hati adalah orang yang dekat dengan pemulihan yang Tuhan mau berikan hidupnya. Ayo saudara. Kalau Tuhan sudah mengetok atau bukan mengetok, menggedor-gedor pintu hatimu. Jangan tahan. Serahkan sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengobrak-abrik hidupmu. Izinkan Tuhan mengobrak-abrik hatimu. Hancurkan itu berkeping-keping. Hancurkan buat Tuhan. Gak apa-apa. Gak usah malu. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita telanjang kok di depan Tuhan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu begitu dalam mengajar kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pribadi yang remuk hati, hancur hati, yang mudah Tuhan untuk mengaku kesalahan di hadapan-Mu. Kami mudah bertobat, mudah berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, mengingatkan dengan begitu jelas bagi setiap kami. Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, berkati. Bawa mereka masuk dalam dimensi keintiman dengan Engkau. Mereka ngalamin Engkau Tuhan, bukan dari kata orang, tapi mereka sendiri ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, biar Engkau yang jadikan berhasil. Dan apapun yang tangan kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.